Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini gue akan menceritakan tentang bagaimana horornya rumah sakit di salah satu daerah di Provinsi Banten. Sebut saja namanya Dinda yang sedang menunggu neneknya yang sudah hampir seminggu lebih dirawat di rumah sakit tersebut. Dinda yang masih sekolah ingin sekali menunggu neneknya yang sedang sakit. Tapi karena terbentur jadwal sekolah, akhirnya bisa kesampaian ketika malam minggu ketika dia libur sekolah. Seperti pada umumnya orang yang jaga rumah sakit, Dinda kebagian menunggu setelah kakak-kakaknya dan paman dan bibinya pergi untuk bergantian menunggu neneknya yang sakit. Karena pada malam minggu, Dinda tidak ada yang menemani selain dirinya sendiri. Dia menunggu neneknya yang terbaring lemas, neneknya yang dirawat di kamar yang hanya neneknya sendiri pada saat itu yang tinggal di kamar rumah sakit tersebut. Mungkin pasien-pasien yang lain sudah pada sembuh dan akhirnya hanya tinggallah neneknya sendiri yang ditemani Dinda. Sebagai seorang pelajar yang kekinian, dia membawa sebuah gadget untuk menemani dia malamnya untuk menunggu neneknya. Pada awalnya tidak ada kejadian-kejadian yang janggal ketika dia sedang menunggu neneknya. Asik memainkan gadget, melihat sosial media, dan lainnya. Waktu terus berlanjut. Setelah jam 10 malam, keluarga yang lain pada pulang, tinggallah Dinda dan neneknya berdua. Dinda yang tidur atau tiduran di samping tempat neneknya tidur, hanya beralaskan tikar karena tidak boleh tidur di tempat ranjang yang kosong. Dinda hanya memilih tiduran di samping neneknya. Sambil memainkan gadget, Dinda yang tidak mengantuk karena ingin sekali menunggu neneknya yang sedang saking sayangnya, sampai Dinda pun rela ingin begadang, hanya ingin menemani neneknya. Karena takutnya neneknya itu meminta sesuatu ketika Dinda tidur. Tapi karena saking sayangnya sama nenek, takutnya dia meminta sesuatu, Dinda memilih untuk memainkan gadget untuk menemani neneknya. Tapi pada umumnya ketika seorang remaja tidak kuat untuk tidur malam-malam, akhirnya dia merasakan kantuk juga. Tanpa sadar setelah jam 11 malam, dia mulai tertidur. Yang awalnya ingin melihat atau ingin menunggu neneknya, tapi akhirnya Dinda tertidur juga. Pada saat itu malam sangat sepi sekali. Jarang ada orang yang menunggu di rumah sakit, apalagi di ruangannya Dinda. Yang kosong hanya dia dan neneknya saja yang tinggal. Tepat jam 12 lewat, tiba-tiba neneknya membangunkan Dinda dan meminta tolong untuk diantarkan ke kamar mandi. Karena pada saat itu neneknya sudah bisa berjalan dan ingin buang air kecil ke kamar mandi. Dan dengan sigapnya sebagai seorang cucu yang sangat sayang sama neneknya, memboponglah Dinda ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, akhirnya neneknya pun ditidurkannya kembali. Karena baru tidur sebentar, akhirnya Dinda pun tidak merasa ngantuk saat ini. Dia mulai bermainkan gadget sambil rebahan di samping neneknya. Dan disitulah awal mula dia melihat atau mendengar kejadian-kejadian aneh di rumah sakit tersebut. Bunyi detak jam pas jam 12 malam berbunyi. Dinda pun tidak menghiraukan karena itu sudah terbiasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika sedang asik bermain gadget, tiba-tiba Dinda mendengar suara orang yang mengobrol di depan ruangannya.
Awalnya Dinda merasa senang karena dia berpikir ada orang lain selain dia yang menunggu di rumah sakit tersebut. Suaranya agak ramai. Dia mencoba mengintip dari pintu keluar ruangan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Di ruangan tersebut sangat sepi dan tidak ada orang satupun. Lalu Dinda berpikir, siapa yang tadi mengobrol? Oh, mungkin suster yang lewat, yang mengontrol pasien-pasien yang lainnya. Tapi apakah betul yang ngobrol yang begitu ramai tersebut seorang suster atau bahkan 2 orang suster? Dinda mendengarnya lebih dari itu, lebih dari 2 orang. Akhirnya kembali Dinda ke tempat dia tiduran. Dia mulai berpikir yang enggak-enggak. Tadi siapa yang ngobrol di depan ruangan tersebut? Dinda mencoba menghiraukan dan kembali bermain gadget karena dia tanpa ada rasa kantuk sekalipun dia menghinggapi dirinya. Dan kejadian berikutnya, ada dorongan tempat tidur yang biasa di rumah sakit gunakan untuk mendorong atau apa ya istilah disebutnya, tempat tidur yang didorong untuk memindahkan pasien atau pasien yang meninggal atau memindahkan pasien dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, seperti didorong oleh beberapa orang. Dan Dinda pun penasaran, dia kembali melihat, tapi apa yang terjadi? Di lorong tersebut tidak ada satupun orang ataupun tempat tidur yang didorong. Disitulah Dinda mulai merasakan ketakutan. Dinda yang awalnya tenang-tenang saja, tapi setelah mendengar 2 kejadian tersebut, dia mencoba membangunkan neneknya. Tapi dia mencoba membangunkan neneknya. Tapi rasa ketidaktegaannya melihat neneknya yang sedang sakit untuk dibangunkan, akhirnya kembali Dinda tiduran di samping neneknya. Dan kejadian-kejadian aneh lainnya terus menghampiri Dinda. Setelah tadi ada orang yang mengobrol dan mendorong tempat tidur, kali ini Dinda mendengar suara pintu diketuk. Dan Dinda pun terkaget. Antara ragu dan ketakutan, dia mencoba mendengarkan suara ketukan pintu tersebut. Dan pintu terus diketuk dan Dinda mencoba memberanikan membuka pintu tersebut. Ketika dibuka, muncullah seorang suster. Oh, ternyata suster yang mengontrol neneknya. Perasaan lega begitu menghampiri Dinda karena ada teman untuk dia tanyakan. Selamat malam suster. Kita mau mengecek keadaan neneknya. Dan neneknya pun dibangunkan. Biasa di rumah sakit kalau malam itu ada pengecekan keadaan kondisi pasien. Dinda mencoba memberanikan diri untuk menanya pada suster tersebut. Suster, apakah tadi suster lewat ruangan ini dan ada pasien yang dipindahkan atau yang meninggal? Suster mengkerutkan dahinya dan memandang Dinda. Saya dari tadi ada di ruangan, nggak kemana-mana. Cuma sekarang ini baru keluar untuk mengontrol pasien-pasien yang masih dirawat. Emang kenapa, Dek? Tanya suster pada Dinda. Enggak, suster. Tadi saya mendengar ada orang yang bicara, terus ada suara seperti orang memindahkan tempat tidur. Oh, tidak ada. Mungkin kamu hanya sedang ketakutan aja. Suster itu mencoba menenangkan Dinda. Oh, iya. Mungkin saya terpengaruh kali ketika saya tadi nonton sosial media tentang cerita-cerita horor, Dinda. Akhirnya suster itu pun keluar. Dinda pada saat itu mencoba menenangkan diri dan mencoba memejamkan mata karena neneknya yang setelah dikasih obat tertidur pulas. Mungkin karena efek obat yang diberikan suster tersebut. Dan Dinda pun mencoba memejamkan mata dan sedikit memikirkan tentang kejadian-kejadian yang tadi dialami. Tapi apa yang terjadi? Setelah 30 menit, suster meninggalkan ruangan tersebut. Kembali Dinda mendengar suara yang aneh. Dinda mendengar seperti orang menyeret kursi di lorong depan ruangan tempat dia dan neneknya dirawat. Suaranya pun mengganggu Dinda yang hendak tidur. Kursi yang diseret dari lorong tempat dia tinggal menuju ke arah belakang rumah sakit tersebut. Dinda semakin ketakutan karena suara itu terjadi begitu lama. Dia mencoba menenangkan diri dengan ketakutannya yang luar biasa. Dan yang lebih menakutkannya lagi, ketika dia mencoba melihat apa yang terjadi di depan dengan sedikit keberanian yang tersisa, dia melihat seorang suster yang
rambutnya terurai panjang, tanpa penutup kepala mendorong-dorong kursi roda. Dinda yang begitu ketakutan berlari menuju ke tempat tidur neneknya, berusaha menaiki ranjang tempat neneknya tidur dan mengganggu neneknya yang sedang tertidur, memeluk neneknya saking ketakutannya. Dan neneknya pun terbangun. Kenapa kamu, Dinda? Aku melihat hantu, jawab. Neneknya yang sedang sakit berusaha menenangkan Dinda. Udah, kamu jangan pikir yang enggak. Itu mungkin hanya pikiran kamu saja. Benar, Nek. Tadi aku melihat bangku diseret. Ketika aku lihat ternyata ada seorang suster yang rambutnya terurai panjang, menyeret kursi roda yang sudah rusak sebelah. Dan neneknya pun dengan sedikit tenaga yang dia miliki karena dia sedang sakit mencoba menenangkan Dinda. Sudah, kamu jangan berpikir yang enggak. Bacalah doa-doa atau surat-surat yang kamu bisa. Dinda mencoba menenangkan diri dan kembali tiduran di samping neneknya. Dan dia pada saat itu tidak tiduran. Dia mencoba membaca surah-surah yang dia bisa untuk berusaha menghilangkan rasa ketakutannya. Setelah hampir jam 3 malam atau dini hari, rasa kantuk pun mulai menyerang Dinda. Setelah tidak ada mendengar lagi suara-suara yang aneh, akhirnya Dinda pun mencoba merebahkan dirinya dan berusaha untuk tidur. Tapi gangguan itu tidak hilang begitu saja. Dia mendengar ada anak kecil yang berlari sambil cekikikan. Tapi Dinda saat ini tidak mau melihatnya dan tidak mau menghiraukannya. Dia hanya menutup tubuhnya dengan selimut yang ia bawa, berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran dan berusaha menutup kupingnya. Dia tidak mau mendengar lagi suara-suara yang ada di ruangan tersebut, di luar ruangan tersebut. Mungkin saking ketakutan akhirnya Dinda pun tertidur. Dan tanpa sadar, setelah jam 5 subuh ketika para suster datang untuk membersihkan ruangan tersebut, Dinda pun terbangun. Perasaan lega yang begitu sangat ia rasakan ketika dia melihat orang dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5 yang dia tunggu-tunggu sejak dari malam untuk ingin segera sampai pada waktunya subuh, karena dia sudah tidak tahan lagi mendengar suara-suara gangguan dan ia dengar sejak dia bangun ketika neneknya mau buang air kecil. Dan setelah siangnya, ketika ada saudara-saudara yang lain datang, dia tidak mau menceritakannya karena dia pikir kalau saya menceritakannya kejadian itu, mungkin saudara-saudara lain tidak mau menunggu neneknya yang sedang sakit. Dan seminggu kemudian, setelah neneknya pulang, Dinda pun berkumpul dengan keluarganya dan dia mencoba menceritakan apa yang dialaminya ketika menunggu neneknya tersebut. Dan ternyata gangguan itu tidak dialami oleh Dinda sendiri. Saudara-saudara yang lainnya pun hampir sama mendengar suara-suara gangguan di rumah sakit tersebut. Jadi ternyata di rumah sakit tersebut banyak hal-hal yang gaib atau hal mistis yang mengganggu para penunggu ataupun pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Baiklah, cerita tentang pengalaman Dinda yang diganggu di rumah sakit. Sekian, semoga ini bisa mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, hal-hal yang ataupun gangguan-gangguan itu pasti selalu ada. Jadi tetap waspadalah dan selalu ingat sama Yang Maha Kuasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, Sukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.